Saya nggak tahu niat jahatnya apa. Dibuka sama suami saya. Uang di celengan udah berkurang ya. Uang di celengan udah berkurang. Ini saya buka. Nauzubillah min zalik, isinya pasir. Isinya pasir. Pasir apa saya nggak tahu. Yang jelas ini ada tanggal lahir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jacqueline Chopper, Jatan Ras Polda Metro Jaya, mengucapkan selamat atas diluncurkannya channel YouTube Brother Metal Resek. Semoga semakin sukses, tetap konsisten, semakin kreatif, dan terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya penipuan dan perdukunan, khususnya di wilayah Jawa Timur. Jangan lupa ente like, subscribe, comment, and share channel YouTube Metal Resek. Salam NKRI 100% harga mati. Merdeka! Halo sahabat subscribe, Cak Daning, Princess and Guys. Kali ini aku akan membongkar video yang ada di sebentar lagi saya upload. Ya, ini ada ibu-ibu ketakutan ya. Ibu-ibu ini biasanya rawan takut dalam hal gaib ya, dan terutama di kehidupan kampung ya, orang-orang kampung. Dan saya pun juga orang kampung juga ya. Itu orang kampung ya, kebanyakan ya yang awam dari hal gaib. Awam dari hal gaib itu kebanyakan itu paling takut dengan cerita mistis. Contoh, kayak contoh begini kan, rumahmu loh ada hantunya, pasti ketakutan. Larinya kemana? Kebanyakan loh ya, kebanyakan larinya ke dukun. Akhirnya larinya ke dukun, nggak malah dikasih solusi yang terbaik, malah dikasih solusi yang terjelek. Contoh, oh rumahmu ada hantunya, hantunya pun sekeluarga, pocong, genderuwo, digitukan. Apa nggak takut kalau di omongan seperti itu dengan dukun? Setelah kamu percaya dengan dukun, yang pasti kamu bakalan ditipu dan dimintai uang. Nah, contoh seperti video ini ya. Video ini ada ibu-ibu ketakutan ya. Kasihan ibu ini, coba ini lihat videonya nih. Maaf ya say, ini bukannya mau ngasih tahu keburukan orang, cuman astagfirullahaladzim aja. Ini bulan puasa masih ada aja yang mau ngerjain usaha orang ya. Jelas banget mau ngancurin usaha orang. Ini isinya di dalam celengan Aska. Tuh, di dalam celengan anaknya Aska, ya. Niatnya mau dibongkar, ternyata uangnya berkurang. Ya. Setelah Mau dibongkar uangnya berkurang, berkurang. aku nemuin ini posisinya dilipat-lipat ya say. Ini dilipat-lipat uangnya, bentuknya segini. Wah, ini bentuknya begini, tangan ini bentuknya begini. Ini demi Allah saya nangis. Nggak nyangka aja bulan Ramadan masih tega Kasian orang jahat sama ibunya usaha nih. saya. Ini posisi begini penuh dengan staples ya. Ini uang penuh dengan staples, tuh masih ada penuh dengan staples. Saya nggak tahu niat jahatnya apa. Dibuka sama suami saya, uang di celengan udah berkurang ya. Uang di celengan udah berkurang. Ini saya buka. Nauzubillah min zalik, isinya pasir. Isinya pasir katanya. Isinya pasir. Pasir apa saya nggak tahu. Yang jelas ini ada tanggal lahir saya. 220682 stay. Tapi di sini ada lagi tulisan. Ini banyak yang baca. Ini tulisan terbalik. Ada jahat banget Tante Putri, demi Allah jahat banget orangnya. Ini puasa say. Sadar-sadar kalau mau ngejahatin orang. Astagfirullah. Ini kelihatan banget tulisannya kalau kita baca tulisan terbalik ya. Ini dibikin tulisannya habis apa? Ini isi pasir, habis kamu Rena. Dan di sini ada tanggal lahir saya. Ini ada tanggal lahir saya di sini ya. Saya juga nggak tahu siapa yang jahat sama saya. Tapi ini saya tahu. Ini bulan puasa loh. Ini bulan puasa. Insya Allah ya, nauzubillah min zalik. Insya Allah ganjarannya Allah akan kasih ya. Saya sedih, saya nangis, saya nggak pernah jahat sama kalian. Kenapa kalian bikin mati usaha saya? Di sini jelas banget tulisannya. Ini isi pasir. Ya kan? Ini saya dapat video dari TikTok Andi Dwi 3 ya. Nah, anehnya kenapa kok uangnya ini
dia tahu di tulisan uang ditulisin namanya dia, namanya ibu ini, tahu namanya dan tahu tanggal lahirnya, ya kan, tahu tanggal lahirnya. Nah ini nanti saya jelaskan ya, nanti saya jelaskan. Ini saya cerita dulu ya, nanti saya bongkar ini. Kebanyakan ibu-ibu ataupun orang kampung ataupun orang perumahan itu takut dengan hal goib ya. 100% kebanyakan ditakut-takuti, apalagi ditakut-takutin ya. Ditakut-takuti seperti ini, contoh yang tadi saya cerita. Bro, rumahmu ini ada goibnya, ada pocongnya. Ya, otomatis ketakutan ya, kebanyakan takut. Akhirnya larinya ke dukun. Setelah larinya ke dukun, dukun datang. Akhirnya dukun itu seakan-akan nerawang. Setelah nerawang mengatakan seperti ini. Oh, rumahmu ada hantunya, bisa nggak bisa harus dipagarin. Otomatis magarin nggak mungkin magarin aja kan ya, pasti ada syaratnya. Otomatis keluar uang kan, jelas kan, keluar uang sekian juta. Setelah dipagarin, kamu tak pagarin, nanti dia magarin rumah, magarin kamu, magarin suami, istri, anak, itu keluar uang banyak. Setelah itu dukun uangnya habis, nanti berapa bulan kemudian minta uang lagi. Pokoknya nggak akan berhenti untuk menipu kamu. Ya, seperti itu triknya dukun. Jika kamu punya masalah, ngapain kamu ke dukun? Kamu kan punya agama. Ya ke Tuhanmu aja lah. Pasti 100% akan dibantu dengan Tuhanmu. Nah sekarang ini saya jelaskan ya. Nah siapa yang naruh ini saya jelaskan ya. Ya ibu ini kan ketakutan karena di celengan anaknya itu ada uang 5 ribuan dan ada strapless ya. Setelah dibuka sama ibunya, tadi mengatakan uangnya mengurang ya, terus dibuka ada namanya dia, namanya ibu ini. Yang kedua ada pasirnya, dan yang ketiga tahu tanggal lahirnya juga. Ketakutan, siapa yang nggak takut ya? Orang awam dari hal gaib takut. Dan siapa pelakunya? Yang pasti 100% pelakunya satu, bisa juga dukun kamu ibu. Pasti kebanyakan orang itu punya paranormal, punya dukun, kebanyakan seperti itu. Mempercayai orang seperti itu, mempercayai dukun seperti itu, mempercayai, itu pelaku pertama ya. Contoh, kenapa kok saya ngomong dukun? Kebanyakan dukun kalau ke rumahmu ya, kebanyakan loh ya, pasti kamu menghormati dukun itu. Makanan A sampai Z kamu suguhkan, terutama kopi. Lalu ngapain kamu nyugin orang kayak gitu? Dia tuh bakalan nipuin kamu gitu loh. Nah terus dukun itu kan sudah akrab dengan kamu kan, sudah akrab kan. Akhirnya dukun namanya akrab ya, dia bebas ke kamar mandi tanpa izin kamu, ke ruang dapur kamu tanpa izin kamu karena kamu udah akrab, terus ke kamar kamu tanpa izin kamu. Seakan-akan dia tuh nerawang ya. Nah terus naruhnya gimana? Naruhnya dukun seperti ini. Dukun seakan-akan itu nerawang rumahmu ya. Sebentar aku tak terawang rumahmu. Nah dia itu sebenarnya sudah membawa sesuatu, tulis uang 5 ribuan itu ditulisin gitu loh. Setelah ditulisin uang itu, setelah dia nerawang ke kamarmu, uang itu dibawa, ditulisin, setelah itu ditaruh ke, awalnya kosong ya di kamarmu ya, kan ada celengan anakmu itu ya. Setelah itu uangnya ditaruh di sakunya, sama dukun itu uangnya ditaruh di celengan anakmu gitu loh. Kan kamu nggak ada, jelas kan, di kamarmu kan, dia pura-pura nerawang, terus dia jalan, ditaruh ke celengan itu, jeleng itu. Udah itu yang pelaku pertama ya. Nah setelah itu si dukun pura-pura nerawang, oh aman, nggak ada apa-apa, seperti itu ya. Pelaku pertama. Pelaku kedua, bisa juga saudaramu. Kenapa kok saya ngomong saudaramu? Saudaramu yang iri dengan kamu. Mungkin kehidupanmu lebih enak dari saudaramu. Dia pura-pura datang ke rumahmu dan pura-pura main dengan anakmu. Pura-pura main, bergurau, bawa mainan, ataupun nyuapin makanan. Setelah kamu nggak ada, kamu kan percayaan karena saudaramu nggak mungkin bakalan aneh-aneh. Nah dia naruh sesuatu, kayak uang tadi itu udah ditulisin di rumah, ditaruh celeng. Supaya apa? Otomatis kalau kamu membaca, kan kamu juga ketakutan. Namanya saja itu nyerang psikologis kamu gitu loh, nyerang pikiranmu gitu loh. Iya kan? Kamu kalau ibu tadi itu, kalau membaca seperti itu, pasti ibu itu
kepikiran terus, nggak mungkin kepikiran 1 hari, kepikirannya itu sampai seminggu kepikiran terus, gitu loh. Terus akhirnya larinya ke siapa ibu ini? Ayo, mesti bisa kamu tebak. Larinya ke dukun, pasti ke dukun larinya. Bu, kalau ibu ke dukun, pesan saya ya, ibu bakalan ditipu, pasti. Karena dukun datang, oh rumahmu ini, mana uangmu ini? Oh ini kamu bakalan disantet ini. Ini harus dipagarin kamu ini. Percaya kamu. Akhirnya dukun minta syarat. Belikan ini, belikan kambing kedit, belikan minyak ini, belikan kerbau bule. Nah itu ya, itu yang pertama. Kenapa kok saya tadi menuduh dukun? Karena dukun yang pernah saya bongkar sebelumnya, dukun itu pernah yang tadi saya sudah pernah saya bongkar sebelumnya, seperti yang dukun naruh sesuatu yang jimat itu, kayak pusaka itu, ditaruh di selempitan tanah ataupun tanah digali dulu, setelah itu naruh sesuatu, ditutup lagi, seperti itu. Nah itu dukun gitu loh. Kalau suamimu sendiri, anakmu sendiri, nggak mungkin, karena suamimu jelas mendukung kamu, apalagi suami yang terbaik ya, nggak mungkin seperti itu. Yang pasti yang tadi itu dukun dengan keluargamu itu. Tapi saya sih biasanya kebanyakan sih 99% dukun, karena kamu punya dukun itu. Jadi apa? Setelah kamu baca, ya Allah seperti ini, pikiran kamu terserang, kamu kepikiran. Tadi saudaramu yang teriak-teriak kasihan juga, terserang juga, pikirannya juga kasihan. Akhirnya kamu lari ke dukun. Udah, kamu malah masalahmu malah bertambah banyak. Usahamu bakalan kacau. Kacaunya bukan kacau masalah goib, kacaunya karena kacau kamu sendiri, Bu. Karena kamu kepikiran ini. Yang kedua, kan kamu sudah mempercayai kan dengan tulisan ini kan. Akhirnya kamu jarak ke dukun. Dukun mengatakan seperti ini, asik, dalam hatinya asik. Uang masuk ini ya, uang masuk. Dukun mengatakan seperti ini, megang uangnya. Oh iya Bu, ini orang yang gak suka dengan ibu. Dia datang tiba-tiba masukin uang ini. Ataupun uang ini sama goib, sama jin dimasukin ke dalam celengannya anak ibu. Mana bisa bro, jin bawa uang masukin celengan. Gak ada itu. Dan namanya orang yang ketakutan, orang yang awam dari hal goib, apa aja omongan dukun bakalan dipercaya. Akhirnya si ibu ini ya mesti ke dukun mengatakan seperti, ya udahlah Pak, bila apa aja saya siap sanggup untuk membeli syarat apa aja. Ya ini kasihan ibu ini, seandainya ibu ini percaya dukun gitu loh. Akhirnya apa? Dukun ritual. Oh uang ini ya harus dibakar, ataupun uang ini dilarung ke laut. Itu, ya Allah, Bu, pesan saya Bu, ya pesan saya, mending ibu kan punya agama, silakan minta doa ke Tuhan ibu, pasti 100% bakalan dibantu ibu, pasti Bu. Udahlah pasti ibu, kalau ibu ke dukun bakalan ditipu. Yaudah gitu aja ya pesanku ibu ya, terutama dan masyarakat Indonesia ya, jangan percaya dukun seperti kasusnya ibu ini. Bakalan kalian ditipu kalau percaya dukun. Mending berdoa kepada Tuhanmu, pasti 100% bakalan selamat dunia akhirat. Yaudah itu aja ya. Semoga yang lihat video ini diperpanjang umurnya, diperbanyak rezekinya, sehat selamanya, perbanyak amalmu, perbanyak sholatmu. Salam dari saya, Metal.